Sudah ada bersama kita kuasa hukum dari Gus Nur. Kita akan mencoba langsung menanyakan kepada beliau, Bang Cak Budiarjo, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum, Cak Budiarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kita barusan membahas soal Gus Nur dengan berbagai perspektif berkaitan dengan prosedur penangkapan dan berkaitan dengan equality before the law, berkaitan dengan proses-proses dakwaan yang disangkakan kepada Gus Nur. LBH Pelita Umat sudah diwawancarai beberapa media mainstream dan kelihatannya menyampaikan beberapa press release berkaitan dengan pendampingan ke Gus Nur. Bisa disampaikan ulang, Cak Budiarjo, beberapa poin penting terkait dengan pendampingan kasus hukum Gus Nur ini sebagai kuasa hukum Gus Nur. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf ini agak terlambat ya, dan memang mempersiapkan di acara yang lain. Sebagaimana diketahui, sebetulnya pada hari Kamis pagi itu saya secara tidak sengaja, kebetulan ada acara di Malang, kemudian saya mampir di rumahnya beliau. Jadi Kamis pagi, ya kan, penangkapannya itu kan Kamis malam ya, menjelang sudah masuk hari Jumat berarti. Nah itu memang sudah kami sampaikan tentang beberapa antisipasi, beberapa masukan-masukan. Karena kami melihat beberapa hari sebelum kami datang ke sana, bukan kami ya, saya, karena sendirian, itu memang ada upaya pelaporan-pelaporan, sehingga kami waktu itu datang ke sana, sampaikan itu untuk memberikan satu, kepada Gus Nur itu, untuk berhati-hati atau untuk melakukan sesuatu sekiranya siap apabila nanti ada orang atau ada pihak-pihak tertentu yang datang, gitu. Entah itu Kamis atau Jumat? Hari Kamis pagi saya ke sana. Nah ternyata kemudian setelah pulang dari sana, saya sudah sampaikan tentang bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana potensi-potensinya, termasuk pelaporan yang saat itu kan sudah ada 3 pelapor itu. Dari Jember, kemudian dari Pati, dan yang terakhir dari Cirebon, yang kemudian melaporkan langsung ke Polri, ya kan, langsung seperti itu. Nah itu kemudian kita diskusi sebentar, karena memang waktu kami juga sebentar. Dan kami tidak menyangka kalau kemudian pada malam harinya, tepatnya pukul 00.18 ya, jadi itu sudah masuk hari Jumat, itu Gus Nur bersama timnya kan barusan datang dari acara pengajian Maulud Nabi. Dan itu alat-alat ya, baik mulai dari kamera dan lain itu masih bergeletakan di luar gitu loh. Dan informasinya memang sebelum berangkat itu ada beberapa orang ya dari sepeda motor, mobil itu naik dalam bahasa Surabaya itu riwariwi, bahasa kita itu mondar-mandir ya, mondar-mandir untuk kemudian mungkin mengamati situasi dan kondisi. Nah, tepat setelah pulang, sebelum setengah jam lah. Jadi masuk, kemudian Gus Nur itu sudah janjian dengan orang untuk bekam, dan itu kemudian jam 12:18 itulah kemudian mereka masuk secara bersama-sama, kurang lebih 31 orang sesuai dengan jadwal. Mereka itu maksudnya para penyidik ya? Ya, dari Barreskrim ya, dari Barreskrim. Dan itu sama sekali tidak ada yang menggunakan pakaian dinas. Jadi semuanya menggunakan pakaian preman ya, pakaian intel ya. Dan surat itu sekali lagi diberikan terakhir ya, jadi tidak langsung serta-merta pada saat penangkapan itu ditunjukkan. Cuma yang ditunjukkan itu hanya sekilas. Bagaimana mungkin orang bisa membaca kalau hanya ditunjukkan? Nah, yang ditunjukkan itu yang apa? Apakah itu surat penggeledahan atau surat penangkapan juga tidak jelas. Tetapi yang jelas tidak ada tanda tangan, tidak ada apapun. Kemudian setelah ditunjukkan itu langsung kemudian diminta untuk berkemas dan instruksinya juga seperti orang yang cepat ya begitu. Jadi ada perintah termasuk ketika Gus Nur mau menghubungi
lawyernya, di antaranya saya atau Pak Andri dari BHF FPI itu ternyata tidak diperkenankan, handphone langsung diambil oleh mereka. Nah, kemudian termasuk baju yang dipakai untuk siaran yang bersama siapa itu? Nah, kemudian singkat cerita, sebagaimana diceritakan itu, Gus Nur langsung dibawa ke langsung naik jalan darat itu, karena ada sekitar 5 sampai 6 mobil plat B semua. Itu kemudian selang, ini informasinya ada 2 karena situasinya sudah sangat mencekam. Bagaimana kita ketahui itu kan penggerbekan pada malam hari itu atau penangkapan pada malam hari itu kan seperti menangkap ini ya, menangkap buronan atau menangkap orang-orang yang dikategorikan kalau saya katakan kayak menangkap bandar narkoba atau teroris gitu ya. Sehingga situasinya itu memang mencekam. Beberapa rekaman itu pun juga tidak diperbolehkan. Namun kemudian dari timnya Gus Nur itu masih bisa merekam, mengambil beberapa gambar yang kemudian viral itu. Nah, setelah itu selang 1 jam, informasi yang saya terima 1 jam. Kemudian setelah tenang, kondisi tenang, pada esok harinya kami tim dari LBH itu datang lagi ke sana. Itu baru cerita kalau itu ternyata tidak selang 1 jam. Jadi sekitar jam 3 lewat 24 menit ya. Itu baru tim yang kedua itu datang. Tim yang kedua datang itu dengan membawa beberapa surat, diantaranya adalah surat penangkapan, kemudian surat penggeledahan, surat tanda bukti penerimaan barang. Kemudian itu ada 2 ya, ada 2. Dan yang aneh itu adalah sebagaimana yang saya bawa ini, ada tanda tangan Gus Nur. Jadi sebetulnya sebelumnya belum ada, tidak ada tanda tangan dari Gus Nur. Namun setelah selang 1 jam sampai 2 jam menurut versi dari timnya Gus Nur itu, ini surat penangkapannya itu baru ada tanda tangannya Gus Nur. Jadi kalau kita analisa itu bahwa situasi dan kondisinya itu Gus Nur selama di perjalanan, kemudian tanda tangan itu menyusul. Nah, jadi apakah itu dia mampir ke Polres dulu, atau mungkin kalau langsung lewat jalan darat, apakah itu di rest area, sehingga kemudian menyusul tim itu kembali untuk meminta tanda tangan dan anak dan istri ya. Jadi tanda tangan anaknya ya Mas Munjia dan kemudian istri dari Gus Nur. Nah, kemudian apa kira-kira poin-poin keberatan kuasa hukum Gus Nur? Ya, yang pertama karena penangkapannya itu dilakukan pada malam hari ya. Jadi kenapa tidak kemudian siang hari, di mana bisa dikonfirmasi bersama-sama, itu yang pertama. Sangat kami sesalkan dengan rombongan yang sebegitu besar masuk dengan memaksa dan langsung ya nyelonong ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, penangkapan itu tidak disertai dengan proses atau prosedur hukum yang berlaku ya. Harusnya kan melalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di undang-undang itu atau di ketentuan yang lain itu kan harus disertai dengan bukti awal ya, adanya bukti awal, kemudian pemeriksaan, pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya. Bagaimana yang biasanya itu, ya harusnya kan itu dilakukan. Dan ini kenapa kita sampaikan, karena selama ini Gus Nur ketika bersinggungan dengan hukum atau dalam rangka pemeriksaan sebagaimana yang dulu pernah dilakukan, itu kan tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mangkir. Beliau sangat kooperatif. Setiap kali panggilan baik itu dari Polres Surabaya ataupun Polda Jatim, itu termasuk juga yang ada di Palu ya, itu beliau selalu hadir tepat waktu, memenuhi ya, mengutamakan panggilan itu demi untuk ya pemeriksaan beliau, termasuk pada persidangan-persidangan yang dilakukan itu juga beliau hadir. Ya bahkan beberapa kali putusan yang ditunda itu pun beliau juga hadir. Artinya pihak hakim tidak siap, tapi dari pihak Gus Nur siap. Nah, kemudian Gus Nur juga tidak melarikan diri, juga tidak menghilangkan barang bukti. Jadi alasan apa sesungguhnya yang membuat mereka harus datang pada malam hari, kemudian langsung mengambil tanpa ada penunjukan atau menunjukkan surat penangkapan. Walau di media massa tersebar bahwa ternyata ada itu surat penangkapan. Iya, tetapi surat penangkapan itu tidak langsung seketika saat itu ditunjukkan, tapi disusulkan gitu ya. Jadi disusulkan oleh tim yang lain. Nah, itu faktanya, sehingga kami merasa ini tidak benar ya, tidak benar. Dan perlakuan terhadap Gus Nur yang harusnya diperlakukan sebagaimana kedudukan masing-masing orang di muka hukum itu sama, ini harusnya juga dilakukan, diterapkan kepada beliau.
Itu semua. Apa langkah hukum ke depan yang mau dilakukan oleh kuasa hukum? Ya, langkah-langkah tentu kami mengkaji ya dari pasal-pasal yang dituduhkan itu. Kemudian tentu kami akan melakukan upaya hukum. Bisa jadi kita akan coba untuk melakukan permohonan pra-peradilan ya. Jadi ini kita sedang lakukan persiapan. Cuma nanti kita nggak tahu nanti kapan kita akan ajukan. Cuman dalam waktu dekat ini kita akan segera ajukan itu. Ya, makasih Cak Budiarjo atas penyampaian beberapa hal yang terkait dengan proses hukum dan terus akan mendampingi Gus Nur ya dalam proses-proses berikutnya. Ya, jadi pada hari kemarin itu, hari apa itu kemarin itu? Ahad ya, bukan yang kita sampai 1 hari 1 malam itu. Iya, hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita mulai pagi ya, sekitar jam 10 sampai kemudian subuh ya. Kita koordinasi dengan keluarga, memberikan satu penggalian data hukum, kemudian juga memberikan penguatan, karena terus terang mereka stres ya. Jadi istrinya, anaknya, kemudian juga timnya itu mengalami rasa ini ya, psikologinya ya bagaimanapun juga terguncang. Sehingga kami memberikan pembekalan hukum, sekaligus membangun kekuatan, keyakinan, kesabaran, sekaligus memberikan satu rasa ini ya, ketenangan, karena kami berharap pada malam hari itu tidak terjadi apa-apa ya. Cuman bisa jadi ada kondisi yang di luar dugaan kami akan datang. Itu loh. Barangkali ada sesuatu yang kurang, mereka akan datang lagi. Nah, alhamdulillah sampai subuh hari kita selesai sholat subuh tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tim kuasa hukum kemudian untuk undur diri segera mempersiapkan hal-hal yang kita pandang untuk pembelaan atau pendampingan Gus Dur ke depan. Tadi Pak Muhammad Taufik sampaikan dugaan soal malam ini akan ada penggeledahan lagi. Seperti apa informasinya? Sampai hari ini belum ada karena memang saya meminta atau kami meminta kepada keluarganya Gus Nur, dalam hal ini Mas Munjiat ya, anak laki-lakinya beliau, untuk komunikasi dengan beliau, selalu komunikasi. Dan terakhir tadi setelah asar kami komunikasi ya belum ada apa-apa dan tidak terjadi. Ya wallahu alam kalau malam hari ini kita akan coba konfirmasi atau informasi ke sana nanti. Ya, makasih Cak Budiarjo atas keterangannya. Saya akan beralih, semoga proses hukum yang pendampingan terhadap Gus Nur ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Artinya equality before the law, kesamaan hukum, kepastian dan keadilan hukum bisa terrealisasi kepada Gus Nur juga. Terkait dengan beberapa kasus hukum yang lain. Makasih Cak Budiarjo atas keterangannya. Sama-sama.